Saya menyesal menjadi seorang pendeta. Saya lahir dari sebuah keluarga Kristen. Saya sejak kecil sudah terbiasa dengan kekristenan. Sejak kecil, papa sering mengajak saya, bahkan papa ikut pelayanan, saya sering ikut dia. Kemudian saya juga sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan bergereja begitu. Tetapi saya belum memiliki waktu khusus untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, sampai ketika saya memasuki usia SMP. Ketika saya SMP, seorang teman mengajak saya, "Esra, yuk ikut saya yuk. Kemana? Kita ada retreat nih, ada camp." Wah, ya sebagai masih muda, sangat senang dengan kegiatan seperti itu. Akhirnya saya ikut ke sana. Ketika saya ikut di sana ada sebuah tantangan diajukan kepada kami yang mengikuti retreat tersebut. Ditanyakan waktu itu, siapakah di sini yang bersedia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Di situ saya mengaku dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Disitulah perjalanan saya bersama dengan Tuhan semakin baik, semakin berkembang, semakin bertumbuh. Di sana saya mulai banyak terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di sekolah. Misalnya saya mulai ikut terlibat di dalam persekutuan doa siswa ketika SMP, SMA, bahkan ketika kuliah pun kami ada persekutuan doa yang kami lakukan. Banyak hal yang terkait dengan pelayanan, panggilan itu berjalan. Saya masih teringat ketika suatu kali saya beribadah di sebuah gereja. Saya masih kecil, sehingga saya belum sekolah waktu itu. Di situ ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya, "Esra, kamu kalau besar mau jadi apa?" Saya dengan lugu, dengan polos jawab, "Saya kepingin jadi pendeta, Om." Kemudian orang itu dengan tulus menatap saya, kemudian berkata, "Esra, untuk jadi pendeta itu sesuatu yang baik. Tapi lebih penting bagi kamu untuk menjadi seorang hamba Tuhan." Di situ kemudian kehidupan saya bergulir, berjalan kembali. Saya lupa dengan panggilan itu, dengan cita-cita itu. Ketika SMA saya itu kepingin jadi dokter, karena ya saya sangat tertarik untuk bisa mengobati orang macam-macam. Tapi singkat cerita, Tuhan tidak mengizinkan sana. Kemudian saya ketika kuliah mengambil jurusan hukum. Di situ saya juga ingin berkiprah di dalam dunia hukum, dunia legal. Tapi saya juga melihat bahwa ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya di sana lebih lanjut. Singkat cerita, saya juga, saya kok ingin menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang businessman, menjadi seorang yang menjadi owner dari sebuah usaha gitu. Tetapi ternyata Tuhan juga tidak mengizinkan hal itu terjadi. Di dalam hidup saya banyak sekali penyesalan yang muncul. Salah satunya adalah dengan banyak perubahan tadi. Sampai suatu ketika saya juga mengalami banyak sekali ada persoalan relasi, ada persoalan di dalam dunia kerja, ada persoalan kesehatan. Di situ saya mengalami titik nadir. Di dalam titik nadir itu seolah-olah Tuhan mengingatkan saya kembali akan peristiwa yang terjadi setahun sebelumnya. Di dalam tahun itu ketika itu saya masih bekerja. Ketika bekerja seperti biasa begitu, setiap hari, setiap pagi itu saya selalu saat teduh. Ketika saat teduh, sesuatu yang tidak lazim saya alami itu terjadi. Ketika saya membaca Alkitab, di situ ada sebuah ayat yang seolah-olah meloncat ke dalam diri saya begitu. Ayat itu berkata, kemudian Yesus memanggil Matius dan Matius dengan segera bangkit dan meninggalkan tempatnya dan mengikut Yesus. Di situ saya seolah-olah mendapat kesan bahwa Esra, ikut aku. Di situ saya sedang mengumulkan, ini maksudnya apa toh Tuhan? Apakah menjadi seorang hamba Tuhan? Padahal saat itu saya sedang bekerja. Kemudian ketika di dalam setelah saat teduh itu saya kemudian berangkat ke tempat kerja. Seperti biasa sambil perjalanan saya mendengarkan renungan melalui radio. Sekali lagi di situ
Hal yang menurut saya tidak lazim juga, karena radio tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tapi radio itu menyiarkan tentang sesuatu yang terkait dengan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya kemudian bertanya lagi, ini maksudnya apa ya Tuhan? Saya mengumulkan kembali. Kemudian setelah itu waktu berjalan, setelah pulang dari kerja, saya juga seperti biasa mendengarkan renungan Kristen, begitu ya, melalui radio. Di situ juga sekali lagi firman yang mirip, yang berbicara tentang panggilan itu sekali lagi berkata, ayo menjadi seorang hamba Tuhan. Di situ saya mengumulkan dengan serius, Tuhan, apakah Tuhan memang ingin saya menjadi seorang hamba Tuhan? Dan disinilah saya kembali diingatkan tentang bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi sekali lagi waktu berjalan, panggilan itu bisa agak lupa, sampai saya mencapai titik nadir dalam hidup saya tentang bagaimana ada beberapa kegagalan yang saya alami di sana. Di situ Tuhan kembali mengingatkan akan panggilan ini. Dan saya bersyukur saya punya mentor, punya seorang banyak rekan yang bisa menolong saya untuk mengumulkan hal ini. Di dalam pergumulan itu kemudian saya mau mengumulkan lebih lanjut untuk mengikut Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Singkat cerita, saya bisa diberi kesempatan untuk mengenal gereja, pelayanan di gereja, kemudian diberi juga kesempatan untuk belajar teologi. Di situ saya sekali lagi mengumulkan tentang panggilan menjadi seorang hamba Tuhan, secara khusus menjadi seorang pendeta. Pada suatu saat ketika saya kuliah, ada sekali lagi masa-masa yang menurut saya adalah masa-masa yang berat. Kenapa? Pada saat itu saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, tetapi waktu itu saya lagi sekolah teologi. Saya mengumumkan betul, apakah betul Tuhan itu menginginkan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu, secara khusus menjadi seorang pendeta. Karena pada saat itu saya mengalami di mana ada kondisi yang sangat jauh antara uang yang saya miliki dengan kebutuhan yang saya harus penuhi. Saya masih ingat ketika itu di dompet saya uang hanya ada 100.000, sementara di rekening tidak ada. Kemudian pada saat itu juga saya melihat kebutuhan yang harus saya penuhi, uang susu anak dan kebutuhan yang lain. Bagaimana ini bisa terpenuhi? Saya kemudian waktu itu krisis, saya menyebutnya sebagai masa saya krisis iman. Kenapa? Apakah Tuhan memang betul panggil saya? Di dalam krisis itu saya kemudian meminta tanda kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan begini, saya berlutut mengambil dompet saya, kemudian saya tunjukin ke Tuhan, ini uang saya cuma segini. Apakah Tuhan memang kepingin saya lanjut untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Tidak cukup Tuhan. Saya minta sebuah tanda dari Tuhan. Saya minta Tuhan untuk bisa mengirimkan nominal sekian ke rekening saya. Saya waktu itu karena lagi krisis, saya memberi Tuhan itu deadline. Sampai hari ini kalau enggak ada uang masuk, saya akan berhenti tanpa saya memberitahukan kepada orang lain. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena ketika saya krisis begitu, Tuhan itu menjawab saya. Apa yang saya harapkan itu Tuhan berikan. Jumlahnya persis, tidak kurang, tidak lebih. Di situ saya kembali dikuatkan. Saya terus melanjutkan studi saya, karena studi saya waktu itu sudah agak molor. Kemudian itu membuat saya terus berjalan. Singkat cerita, berjalan waktu, saya mengalami kondisi yang mirip dengan yang tadi. Ketika uang hanya tinggal 100.000, kali ini uang saya tinggal 50.000 di dompet. Sehingga saya, kalau saya tidak salah, uang di rekening cuma tinggal 65.000 atau 68.000. Tidak bisa dibuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan anak, apalagi istri saya waktu itu sedang hamil anak yang kedua. Tetapi Tuhan itu sekali lagi luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu saya
tergoda untuk kembali menaikkan doa yang sama seperti yang tadi. Tapi kemudian saya enggak. Tuhan sudah jelas memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya melakukan hal yang sama, saya tunjukkan dompet saya kepada Tuhan. Tuhan, uang saya tinggal segini. Saya tidak tahu bagaimana saya harus memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak. Saya tahu Engkau sudah memanggil saya, maka Engkau akan menuntun saya. Dan sekali lagi, Tuhan itu baik. Tidak ada kiriman rekening, tidak ada kiriman uang ke rekening saya, tidak ada. Tetapi Tuhan itu memanggil dengan cara yang luar biasa dan Dia menjaga. Salah satu bentuk penjaganya adalah ketika itu saya ditelepon oleh seorang rekan. Saudara, kamu di mana? Kamu ngapain? Oh, saya masih belum menyelesaikan tesis saya, tapi saya ada di Surabaya. Oh ya, kamu mau nggak bantuin kami? Wah, ternyata Tuhan itu menjaga kami dengan memberi kesempatan untuk melayani. Di situ kebutuhan hidup kami, keluarga kami bisa terpenuhi, tercukupi. Tuhan menjaga sekali panggilannya kepada saya. Melayani Tuhan adalah sebuah anugerah, suatu kesempatan untuk boleh melayani Tuhan itu sesuatu yang sangat saya syukuri. Kenapa? Karena ketika saya melayani, saya semakin mengenal Tuhan. Dan ketika saya semakin mengenal Tuhan, saya semakin bersyukur betapa Tuhan itu luar biasa. Di sini saya memiliki sebuah kerinduan. Di dalam pelayanan yang saya lakukan, Tuhan itu akan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setiawan, masuklah di dalam kesukaan Tuhanmu." Saya merindukan itu. Ini berbicara bukan hanya tentang nanti di dalam kekekalan, tetapi di dalam keseharian pun Tuhan berkata demikian kepada saya. Hai hambaku yang baik dan setiawan. Saya merindukan bahwa saya dijumpai oleh Tuhan menjadi seorang hamba yang setia di hadapannya. Saya bisa menyelesaikan panggilannya itu di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Saya berkata, saya menyesal menjadi pendeta. Saya menyesal bukan karena posisi atau kedudukan atau bentuk pelayanan yang saya lakukan sekarang ini. Tapi saya menyesal kenapa nggak dari dulu saya melayani menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan. Karena ada sebuah kesukaan yang besar yang disiapkan oleh Tuhan. Ini aku dan kisahku. Saya Pendeta Ezra Rinaldi.